Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Aryan Haris. Topik pembahasan kita kali ini, saya akan membahas masalah bagaimana sih cara negosiasi gaji saat interview kerja. Pastinya buat teman-teman semua yang akan melaksanakan interview kerja, harus bisa mempersiapkan jawaban dari pertanyaan berapa sih gaji yang kalian inginkan kalau Anda diterima di perusahaan tersebut. Berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya saat melaksanakan atau melakukan wawancara kerja terhadap calon-calon karyawan, dapat saya simpulkan bahwa masih banyak yang bingung, ya, kemudian ragu-ragu, bahkan ada yang tidak menjawab pertanyaan ini. Menjawab saja itu belum tentu tepat, apalagi nggak jawab gitu ya. Tapi sebelum kita bahas itu lebih jauh lagi, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, bagi yang belum mendukung channel ini, yuk buruan tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari saya. Jadi ada 3 poin penting yang harus kalian sampaikan pada saat berbicara masalah gaji atau menjawab pertanyaan soal gaji. 3 poin tersebut itu adalah yang pertama, sebutkan nominalnya, kemudian yang kedua, yang masuk akal, kemudian yang ketiga, tambahkan juga alasannya. Yang pertama tadi, kenapa harus menyebutkan nominal? Ya, karena dari nominal yang kalian sebutkan, maka HRD atau dari pihak perusahaan dapat menyesuaikan dari standarisasi gaji yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ini juga akan membantu peran aktif dari seorang HRD untuk bisa menggali lagi lebih jauh mengenai potensi kalian, terus kemudian kenapa Anda layak untuk bisa mendapatkan gaji yang sudah kalian sebutkan tersebut. Kemudian yang kedua tadi, yang masuk akal. Maksud daripada yang masuk akal itu adalah kita juga harus bisa menyesuaikan dari kemampuan, keahlian, serta pengalaman-pengalaman yang sudah kita miliki. Jangan sampai kita sendiri itu nggak bisa atau kurang mampu menghargai kualitas yang kita miliki. Ya, contoh saja misalkan nih, fresh graduate, dia baru lulus sekolah atau baru lulus perguruan tinggi, belum punya pengalaman kerja, otomatis standarisasi gajinya kita nggak bisa yang terlalu tinggi-tinggi banget. Berbeda seperti mereka yang sudah punya pengalaman kerja, mereka sudah punya tolak ukur. Ya, berapa sih gaji yang layak yang bisa diberikan atau yang bisa mereka terima. Kemudian, yang ketiga tadi, berikan alasannya. Alasan inilah yang nantinya akan membantu kalian juga untuk bisa melakukan negosiasi. Nah, biar nggak bingung, seperti apa contohnya? Ini dia contohnya. Apa gaji yang Anda inginkan kalau diterima di perusahaan ini? Untuk saat ini kisaran 2,5 juta sampai dengan 3 juta cukup Pak. Yang alasannya karena saya belum menikah dan memang itu sesuai dengan kebutuhan saya setiap bulannya. Saya sengaja menyarankan kalau bisa teman-teman itu menggunakan kalimat untuk saat ini. Karena dengan harapan sebenarnya kalimat untuk saat ini itu memiliki arti yang sangat bagus banget ya. Positif banget. Artinya adalah untuk saat ini kebutuhan kita 3 juta. Nggak menutup kemungkinan 2-3 tahun lagi ya gaji itu bisa kurang gitu. Karena yang namanya manusia kan kebutuhannya bisa saja terus menambah. Kalau dia sudah menikah, kalau dia sudah punya anak gitu ya kalimatnya untuk saat ini. Terus kenapa harus pakai kisaran? Karena memang mungkin kita nggak tahu pasti berapa sih standarisasi gaji yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau seandainya dari nominal yang kita sebutkan tadi masuk logika, ya masuk logikanya mereka atau bisa disesuaikan oleh mereka, ya mungkin saja kita bisa dipanggil untuk masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Nah, karena kalian sudah menyebutkan nominalnya, jangan panik kalau seandainya ada kayak seperti model keberatan gitu handling dari si HRD atau yang melaksanakan interview kerja pada saat itu. Misalkan contohnya seperti ini. Bagaimana kalau dari pihak perusahaan tidak sanggup memberikan gaji yang Anda minta? Nah, itu teman-teman jangan panik, jangan bingung ya. Yang benar itu adalah berarti kita akan melaksanakan negosiasi gaji. Boleh nggak sih kita nanya berapa sih standarisasi gaji di perusahaan tersebut? Boleh aja ya teman-teman ya, tapi dengan kalimat yang mungkin yang sopan. Seperti ini contohnya. Mohon maaf Pak, sebelumnya apakah saya boleh tahu berapa standarisasi gaji di perusahaan ini untuk posisi yang saya inginkan? Jadi kalau sudah perusahaannya atau dari HRD menyebutkan kisaran gaji, kalian boleh tanya lagi apakah itu sudah gaji bersih. Kalau ternyata itu gaji bersih dan masih kurang, keputusan kembali lagi dari Anda. Tapi ternyata itu bukan gaji bersih karena masih ada pembayaran lembur, kemudian masih ada bonus kerja, dan yang nominal yang disebutkan oleh HRD tadi itu adalah gaji pokok saja gitu. Artinya gaji tersebut masih terus bisa berkembang tergantung daripada prestasi pencapaian kinerja teman-teman di perusahaan tersebut. Nah, ini tentunya merupakan peluang yang sangat bagus ya buat teman-teman semua untuk bisa berprestasi dan berkarya dan menghasilkan gaji yang besar di perusahaan tersebut. Bagaimana kalau ternyata di surat kontrak kerja itu nggak sesuai dengan gaji nominal yang sudah kita bicarakan sebelumnya? Nah, ini buat teman-teman semua, masukan dari saya untuk teman-teman. Sebelum tanda tangan kontrak kerja, itu kalian harus benar-benar perhatikan poin-poin yang terdapat di dalam surat kontrak kerja tersebut. Kalau ternyata tidak sesuai, pilihan keputusan kembali dari Anda. Anda mau mengambil job tersebut atau tidak. Ya, seperti itu ya teman-teman ya.
Demikian informasi kali ini, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan tambahan wawasan buat kita semua. Akhir kata, saya Renari, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.